Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Ainiyah dengan NIM 53020200025 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pembuatan video kali ini guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar filsafat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Helenisme dan filsafat Neoplatonisme. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan tentang filsafat Helenisme. Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno Helenizein yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani atau to speak or make Greek. Helenisme secara umum istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Gabungan ini terjadi selama 3 abad setelah meninggalnya Alexander yang Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Helenisme dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Yang pertama, fase Helenisme adalah fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani saja. Nah, adapun fase Helenisme Romawi ialah fase yang sudah datang sesudah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada masa kerajaan Romawi yang ikut serta membicarakan peninggalan pikiran Yunani, antara lain pemikiran Romawi di barat dan di timur yang ada di Mesir dan di Syria. Fase ini dimulai dari akhir abad ke-4 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-6 Masehi di Bizantium dan Roma, atau sampai masa penerjemahan di dunia Arab. Filsafat Helenisme berasal dari filsafat Helens atau nama orang, termasuk kaum Zabaniyah, yang mencari kebenaran melalui akal. Filsafat Helenisme menurut pengertian etika adalah manusia hendaknya mengikuti saja suratan takdir dan penentuan alam baginya. Dengan demikian, ia akan mencapai harmoni dengan alam yang akan membawanya kepada suatu kebahagiaan. Yang selanjutnya yaitu kehadiran filsafat Helenisme pada dasarnya akibat munculnya pemikiran filsafi dalam melakukan perubahan-perubahan dalam bidang kesusastraan, agama, dan keadaan bangsa-bangsa pada waktu itu, yang berimplikasi pada alih fungsi pemikiran filsafat dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis. Dan inti dari pemikiran filsafat Helenisme pada dasarnya berfokus pada diri manusia, bukan secara etis maupun yang diwarnai oleh agama. Kemudian, masa Helenistik Yunani dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode etik dan periode agamis. Penjelasan yang pertama yaitu tentang periode etik. Periode ini terdiri dari 3 sekolah filsafat, yaitu Epikuros, Stoa, dan Skeptis. Nama sekolah yang pertama diambil dari kata pembangunan sekolah itu sendiri, yaitu Epikuros. Epikuros adalah seorang filosof yang menginginkan arah filsafatnya untuk mencapai kesenangan hidup. Oleh karena itu, tidak heran jika filosof yang satu ini menganut paham ateis. Hal ini semata-mata ia lakukan untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, tanpa ada yang membatasi. Penjelasan yang kedua yaitu Stoa. Stoa didirikan pada tahun 340 sebelum Masehi. Pendirinya adalah Zeno dari Katio. Ia dilahirkan di Kation pada tahun 340 sebelum Masehi. Awalnya, ia hanyalah seorang saudagar yang suka berlayar. Suatu ketika kapalnya pecah di tengah laut. Dirinya selamat, akan tetapi hartanya habis tenggelam. Karena itu, entah mengapa ia berhenti berniaga dan tiba-tiba akhirnya dia belajar filsafat. Ia belajar kepada Kinia dan Magaria dan akhirnya belajar pada akademia di bawah pimpinan Xenocrates, murid Plato yang terkenal. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang aliran skeptis. Skeptis adalah keraguan-raguan. Aliran ini berpendapat bahwa di bidang teoritis, manusia tidak akan sanggup mencapai kebenaran. Pengetahuan kita tidak boleh dipercaya. Agar berbahagia, manusia tidak harus mengambil keputusan yang pasti, tetapi selalu ragu-ragu. Mereka tidak mau terus-menerus langsung menerima ajaran-ajaran yang datang dari ahli-ahli filosof pada masa lampau. Kaum skeptis adalah para filosof yang meyakini bahwa keraguan-raguan terhadap segala sesuatu merupakan fondasi sebuah keyakinan. Periode yang kedua yaitu periode agamis. Pada masa etik,
agama itu dianggap sebagai suatu belenggu yang menanam rasa takut dalam hati manusia. Karena itu, agama terpandang sebagai suatu penghalang untuk memperoleh kesenangan hidup. Asmaro Ahmadi menyatakan bahwa permasalahan filsafat Helenisme dipusatkan pada cara hidup manusia, sehingga orang yang dikatakan bijaksana adalah orang yang mengatur hidupnya menurut budinya. Sebagai aliran filsafat, Helenisme pada akhirnya memiliki cabang aliran-aliran seperti Epikurisme dan Stoicisme. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang zaman Helenisme. Zaman Helenisme adalah zaman penutup sejarah filsafat Barat kuno. Zaman ini ditandai dengan tampil dan kekuasaannya Alexander Agung di panggung sejarah bangsa Yunani pada abad keempat sebelum Masehi. Di bawah Alexander Agung, bangsa Yunani menjadi bangsa yang besar dengan wilayah yang membentang luas dari daerah Mesir sampai dengan India. Mulai saat itu, posisi polis-polis secara politis dan kultural kehilangan artinya. Sebagai gantinya, muncul suatu kebudayaan supranasional, kebudayaan Yunani Raya atau kebudayaan Helenisme. Kebudayaan Yunani telah menceritakan khas berpikir yang filosofi. Sebagaimana mitos-mitos yang berkembang di Yunani adalah bagian yang menentukan kelahiran filsafat. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang Neoplatonisme. Neoplatonisme dibangun oleh Plotinus pada tahun 204 Masehi yang merupakan filosof besar pada fase terakhir Yunani. Kata Neoplatonisme berasal dari kata neo yang berarti baru. Plato yang merujuk pada seorang filosof yang mencetuskan konsep realitas idea dalam teori filsafatnya, dan isme yang berarti faham. Jadi, jika dirangkai memiliki pengertian ide-ide baru yang muncul dari ide-ide filsafat yang telah dimunculkan oleh Plato. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan kembali filsafat yang telah dikemukakan oleh Plato. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa pengikut-pengikutnya tidak terpengaruh dengan ajaran selain Plato. Kurang lebih 5 abad sesudah Aristoteles, maka muncul lagi pemikiran filsafat kuno untuk kali yang akhir. Di dalam suatu sistem dikenal dengan Neoplatonisme, waktu pembentukan aliran ini menunjukkan bahwa kebangkitan pikiran filsafat kuno bersamaan dengan timbulnya ajaran Kristen Katolik, bahkan ada pergumulan yang dahsyat dengan agama Kristen tersebut. Filsafat Neoplatonisme merupakan pemikiran atau ide-ide baru yang muncul dari ide-ide filsafat yang telah dimunculkan oleh Plato. Pada dasarnya, Plotinus hanya menjelaskan secara implisit hal-hal yang sudah ditemukan oleh Plato. Namun, selain itu, Plotinus juga mengajukan teori emanasi. Filsuf Muslim mengembangkan ajaran Plotinus adalah Al-Farabi. Beliau mengemukakan bahwa filsafatnya dengan Neoplatonisme itu sama, yaitu bersifat Tuhan yang maha tertinggi dan esa. Jadi, Neoplatonisme mengandung unsur-unsur kemanusiaan, keagamaan, dan keberhasilan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat Neoplatonisme. Adapun ciri-ciri filsafat Neoplatonisme diantaranya adalah: yang pertama, Neoplatonisme cenderung dominan di Eropa sampai abad ke-6. Yang kedua, Neoplatonisme adalah pengaruh utama pada penulis Kristen awal dan pada pemikiran abad pertengahan dan Renaissance dan pada filsafat Islam. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pokok pemikiran filsafat Neoplatonisme. Adapun pokok-pokok pemikiran filsafat Neoplatonisme diantaranya adalah: yang pertama, dialektika menurun atau Awaidon al-Jadad al-Nazil. Dialektika menurun digunakan untuk menjelaskan wujud tertinggi dan cara keluarnya alam darinya. Penjelasan terhadap wujud tertinggi itu terkenal dengan teorinya yang esa atau esanya Plotinus. Dan yang kedua, dialektika menaik digunakan untuk menjelaskan soal-soal akhlak dan jiwa, dengan maksud untuk menentukan kebahagiaan manusia.